Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Hara dari hati yang paling dalam. Mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kegaduhan ini. Dalam kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Hanan Ataki kemarin, atas kejadian yang telah terjadi karena perbuatan saya yang menyinggung banyak pihak kepada saya menyadari ini adalah kesalahan saya. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Ustadz Hanan Ataki dan meminta maaf kepada beliau dan seluruh panitia Ayah Amanah. Dan juga meminta maaf kepada teman-teman yang ikut terbawa dalam kejadian ini. Terima kasih. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Tapi kurangnya ilmu saya sehingga saya tidak berpikir panjang dalam bertindak dan kejadian ini. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya benar-benar minta maaf. Saya sadar kejadian ini semua adalah teguran dari Allah SWT. Sekali lagi maaf saya dari lubuk hati yang paling dalam. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan teman-teman saya, tolong doakan saya. Semoga menjadi manusia yang lebih baik. Maafkan saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, udah ya, jangan diperpanjang lagi soal Wanda Hara. Dia sudah mengakui kesalahannya, sudah. Yang penting dia sudah mengakui kesalahannya, cukup. Ini jadi pelajaran buat Wanda Hara ya. Didoain aja semoga Wanda Hara bisa menjadi laki-laki seutuhnya. Dah. Soalnya gue juga udah video call sama Wanda. Ya, dia sudah mengakui bener-bener dia salah. Tadi juga dia udah sedih. Ya sudah. Gue juga bilang sama Wanda, ya udah. Teruslah berkarya, teruslah menjadi stylist nomor 1 di Indonesia. Wanda, love you. Sebenarnya ini bukan pelajaran untuk Wanda Hara aja, tapi Wanda Hara very gentleman, dia sudah meminta maaf sama masyarakat Indonesia, sudah jangan diperpanjang lagi ya. Ini pelajaran untuk semua war di luar sana yang belum sadar bahwa mereka adalah laki-laki. Mau kalian tebas itu burung perkutut kalian tetap laki-laki ya. Mau pakaian perempuan kek, mau berdandan kek, terserah. Tapi kalau untuk urusan agama jangan dimain-mainkan. Gue juga pendosa, gue gak seutuhnya ngerti paham tentang agama, tapi gue gak akan pernah mainin agama yang gue anut dan gue percaya. Oke, merdeka sebentar lagi 17 Agustus, jangan lupa kita merayakan di mana aja deh. Baru saja kita selesai mengadakan semacam gelar awal dengan pihak Barreskrim, dan hasilnya tadi kita sudah mengumpulkan bukti dan menambah bukti-bukti baru, maka itu akanlah dimulainya penyelidikan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah mulai ada panggilan-panggilan atau undangan-undangan untuk mengklarifikasi masalah ini, baik itu di Bandung, di Jakarta, maupun di Cirebon. Mudah-mudahan makin cepat ini makin baik. Ya, saya juga minta doa pada semua untuk supaya masalah ini bisa dilancarkan dan mudah-mudahan keinginan atau harapan para terpidana ini bisa tercapai. Mudah-mudahan Aib datang. Tidak apa-apa Aib. Jangan korbankan anak manusia, tidak terhukum. Jadi ada contoh dari sini, toh tidak ada apa-apa. Lebih baik jujur, lebih baik keluar, memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Daripada kita bohong, cuman kita dihantuin dengan kebohongan, nggak tenang hidup kita. Kasihan juga buat keluarga kita, buat anak-anak kita juga, nama baik kita juga bakal rusak. Buat Aib, kemarin saya sudah bertemu dengan bapakmu. Hari ini saya minta kamu keluar, Aib. Temuin saya tunggu kamu. Buat bapaknya, segera anaknya cari. Buat keluarganya, segera keluarganya cari. Buat kepala desa, buat camat, cari itu warganya. Aib segera panggil oleh Pak Rudiana. Kenapa? Karena Aib diduga melakukan kebohongan terhadap Pak Rudiana. Kan pasti bahwa timnya Pak Rudiana mencari informasi.
kemudian dapat informasi dari AF. Dan sekarang terbukti informasi dari AF itu dibantah oleh Dede yang temannya sama-sama beli rokok, sama-sama jadi saksi. Nah sekarang tinggal dipanggil. Dedenya dipanggil, kamu nge-prank saya. Prank kamu telah membuat heboh Indonesia. Prank kamu telah membuat penderitaan bagi orang lain. Prank kamu itu kalau tidak segera kita tangani dan dibangun rel yang benar, bisa mencederai kebesaran institusi Polri. Ini yang kita jaga bersama. Prank kamu telah membuat repotnya Kapolri, Kapolda, Kabareskrim, Bereskrim. Ini kan membuat repot semua gara-gara prank Dede tukang setim. Dia sebenarnya tidak tahu pada saat tanggal 2 September itu dia mau ke Polres itu, diajak oleh AF, dia nggak tahu gitu ya. Begitu sampai di sana baru AF menyampaikan bahwa akan menjadi saksi atas kematian anak daripada Pak Rudiana, dan kemudian bertemu dengan Pak Rudiana. Ini menurut ya, jadi sekali lagi menurut Dede, dia sendiri menyampaikan bahwa dia sebenarnya keberatan. Ini maksudnya apa? Saya tidak tahu, saya tidak paham ada masalah ini. Nah, tapi kemudian diarahkan sudahlah untuk dia bersaksi saja. Dan kemudian ya, dia itu hanya ya sudah, dia tidak tahu apa yang sebenarnya kejadian itu ya, dan memang tidak ada. Dia bilang saat itu kejadian nggak ada yang kumpul-kumpul gitu ya, nggak ada peristiwa yang kemudian di pelemparan, terus kemudian mengejar motornya Vina dan Eki, itu nggak ada. Dia bilang kejadian pada saat itu ya tenang-tenang saja. Nah, tapi karena dengan situasi dia sedang berhadapan juga dengan Rudiana di area Polres, kemudian menyebabkan dia takut. Ini menurut pengakuan dia, ya sudahlah, dia oke saja. Baru saja kita selesai mengadakan semacam gelar awal dengan pihak Bareskrim, dan hasilnya tadi kita sudah mengumpulkan bukti dan menambah bukti-bukti baru, maka itu akanlah dimulainya penyelidikan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah mulai ada panggilan-panggilan atau undangan-undangan untuk mengklarifikasi masalah ini, baik itu di Bandung, di Jakarta, maupun di Cirebon. Mudah-mudahan makin cepat ini makin baik. Ya, saya juga minta doa pada semua untuk supaya masalah ini bisa dilancarkan, dan mudah-mudahan keinginan atau harapan para terpidana ini bisa tercapai. Mudah-mudahan AF datang. Tidak apa-apa AF. Jangan korbankan anak manusia, tidak terhukum. Jadi ada contoh dari sini, toh tidak ada apa-apa. Lebih baik jujur, lebih baik keluar, memberi keterangan yang sebenar-benarnya, daripada kita bohong, cuman kita dihantuin dengan kebohongan, nggak tenang hidup kita. Kasihan juga buat keluarga kita, buat anak-anak kita juga, nama baik kita juga bakal rusak. Buat AF, kemarin saya sudah bertemu dengan bapakmu. Hari ini saya minta kamu keluar, F. Temuin saya tunggu kamu. Buat bapaknya, segera anaknya cari. Buat keluarganya, segera keluarganya cari. Buat kepala desa, buat camat, cari itu warganya. AF segera panggil oleh Pak Rudiana. Kenapa? Karena AF diduga melakukan kebohongan terhadap Pak Rudiana. Kan pasti bahwa timnya Pak Rudiana mencari informasi, kemudian dapat informasi dari AF. Dan sekarang terbukti informasi dari AF itu dibantah oleh Dede yang temannya sama-sama beli rokok, sama-sama jadi saksi. Nah sekarang tinggal dipanggil. Dedenya dipanggil, kamu nge-prank saya. Prank kamu telah membuat heboh Indonesia. Prank kamu telah membuat penderitaan bagi orang lain. Prank kamu itu kalau tidak segera kita tangani dan dibangun rel yang benar, bisa mencederai kebesaran institusi Polri. Ini yang kita jaga bersama. Prank kamu telah membuat repotnya Kapolri, Kapolda, Kabareskrim, Bereskrim. Ini kan membuat repot semua gara-gara prank Dede tukang setim. Dia sebenarnya tidak tahu pada saat tanggal 2 September itu dia mau ke Polres itu, diajak oleh AF, dia nggak tahu gitu ya. Begitu sampai di sana baru AF menyampaikan bahwa akan menjadi saksi atas kematian anak daripada Pak Rudiana, dan kemudian bertemu dengan Pak Rudiana. Ini menurut ya, jadi sekali lagi menurut Dede, dia sendiri menyampaikan bahwa dia sebenarnya keberatan. Ini maksudnya apa? Saya tidak tahu, saya tidak paham ada masalah ini.
Nah, tapi kemudian diarahkan sudahlah untuk dia bersaksi saja. Dan kemudian ya dia itu hanya ya sudah, dia tidak tahu apa yang sebenarnya kejadian itu ya, dan memang tidak ada. Dia bilang saat itu kejadian nggak ada yang kumpul-kumpul gitu ya, nggak ada peristiwa yang kemudian di pelemparan, terus kemudian mengejar motornya Vina dan Eki, itu nggak ada. Dia bilang kejadian pada saat itu ya tenang-tenang saja. Nah, tapi karena dengan situasi dia sedang berhadapan juga dengan Rudiana di area Polres, kemudian menyebabkan dia takut. Ini menurut pengakuan dia, ya sudahlah, dia oke saja.